wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ushulul iman hubbal anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi at-thahirin wa ashabihi minal ansar wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa sahabat Fatan yang berbahagia, jumpa lagi bersama kita Bina Ramadan Pemudi Sholihah Berakhlakul Karimah. Pada tema saat ini kita akan membicarakan tentang Islam dan kewajiban sosial terhadap kelompok rentan di bulan Ramadan. Tentu kita tahu bahwa puasa Ramadan ini merupakan puasa yang penuh dengan hikmah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Bahwa kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana orang-orang yang dulu pun juga diperintahkan untuk puasa, dan kita sebagai orang Islam juga menjalankan ibadah puasa sebagai pilar agama. Lalu apakah puasa Ramadan itu hanya puasa yang dilakukan untuk menahan lapar, menahan hawa nafsu, kemudian menahan hal-hal yang tidak penting, atau menahan hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyuan dalam puasa? Tentu ada hikmah di balik itu. Salah satunya adalah kita menjadi orang yang peka terhadap keadaan masyarakat di sekeliling kita. Misalnya saja ketika kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, dan kita menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari segi pahala. Apakah kita akan melakukan puasa itu hanya sebagai ritual saja? Tentu kita harus mengambil hikmah di balik itu. Misalnya adalah ketika kita merasakan haus, berarti kita juga merasakan orang yang di sana yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang yang berlebih, maka alangkah baiknya kalau kita juga bisa sedikit memberikan rasa empati kita kepada orang lain, sehingga puasa kita itu menjadi puasa yang lebih bermakna. Sebagaimana ada satu ayat dalam Al-Quran di surah Ad-Dariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Artinya bahwa dalam harta kita itu ada hak dari orang lain yang orang lain itu meminta ataupun tidak. Artinya adalah kadang ada orang yang secara terang-terangan minta kepada kita untuk diberikan sesuatu yang lebih begitu untuk kehidupan selanjutnya. Tapi ada juga orang yang merasa bahwa mereka enggan untuk meminta. Untuk itu kita harus tahu sendiri mana yang akan kita beri dan mana yang mungkin tidak perlu kita beri. Ada satu ayat yang menjadi penguat dari kepekaan kita terhadap sosial, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili wasailina fil riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah. Cukup ayat ini saya sampaikan di sini. Yang maksudnya adalah tidak dianggap sebuah ibadah manakala orang itu hanya sekedar melakukan sebuah ibadah ritual, soleh terhadap ritual, atau orang yang mempunyai perilaku soleh ritual. Tetapi alangkah lebih baiknya manakala orang itu juga mempunyai kesolehan secara sosial. Maka ayat itu memberikan informasi kepada kita bahwa ketika seseorang itu sudah soleh secara ritual, maka aplikasikanlah menjadi sebuah soleh secara sosial. Maka dalam ayat itu disebutkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yang pertama, kepekaan sosial itu kita bisa wujudkan dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang lebih dekat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dzawil qurba itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Wal yatama dilanjutkan dengan memberikan kepada orang yatim, anak-anak yatim di sekitar kita, mereka juga butuh untuk diperhatikan. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wal masakin. Nah, ini orang miskin ini memang kadang kita membutuhkan sebuah penerjemahan. Apa yang disebut dengan miskin? Miskin itu adalah orang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mungkin dia hanya bisa makan, tetapi untuk kebutuhan yang lain mereka tidak bisa memenuhinya. Dengan demikian, puasa ini tidak hanya sekedar soleh ritual,
tetapi juga menjadi sebuah kesolehan sosial. Kita menjadi orang yang peka terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Rasa kita sebagai orang yang beriman tentu akan kita rasakan juga kepada orang-orang yang di sekitar kita, sehingga mereka pun juga yakin bahwa dengan berislam itu kita menjadi orang yang diperhatikan oleh agama. Apabila kita tidak mencerminkan kehidupan soleh spiritual itu menjadi soleh sosial, orang akan menjadi tidak yakin untuk beragama. Seolah-olah agama itu hanya sekedar komunikasi manusia terhadap Tuhannya, tapi tidak pernah ada komunikasi antar sesama manusia. Artinya, ketika orang itu sudah peka terhadap sosial, mereka tidak akan menutup mata. Kita tidak akan menutup mata terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kepekaan sosial itu harus betul-betul kita pupuk, kita tanamkan. Niscaya apabila sudah kita pupuk, orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi yakin bahwa berislam itu merupakan rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.